Nyong kan? Kalau udah disebut nyong, tapi nggak nampak ambonnya dia, nggak nampak. Oh, agak putih soalnya. Lahir di Ngabang. Oh. Dayak sini. Ini karena laki marga kan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus yang saya kasihi, kita akan memuji Tuhan dari pujian nomor 54 ya. 54. Kini ku mau Tuhan. 54. Kini ku mau Tuhan, syair lagunya ditulis oleh A.B. Simpson ya. A.B. Simpson ini adalah perintis dari Mission Alliance yang kita kenal dengan Gereja King Mi ya. Kalau Gereja King Mi itu gereja orang Dayak yang paling besar di Kalimantan Barat, di pedalaman-pedalaman ya, kemah Injil. Jadi A.B. Simpson ini adalah satu dari perintis dari Mission Alliance ya. CNEC kalau di Singapurnya. Kalau CNEC Singapura, mereka membuka gereja di Kalbar, itu namanya GKNI. Iya, GKNI. Jadi Mission Alliance. Jadi Mission Alliance dari Amerika, Tuhan pimpin merintis gereja di Kalbar, 2 gereja. Gereja King Mi dan gereja GKNI. Nah, GKNI. Yang di Singapura itu CNEC. Itu saya kenal pendetanya dulu, namanya Paul Chang. Kini ku mau berkat, A.B. Simpson. Silakan. Dulu ku mau berkat, kini mau Tuhan. Dulu ku merasa, kini firman-Nya. Dulu hanya terima, kini memberi. Dulu ku penderita, kini penyembuh. Ku tinggikan Yesus dan memuji Dia. Semuanya dalam Yesus, Yesus milikku. Dulu merencana, kini berdoa. Dulu ku khawatir, kini Ia jaga. Dulu semua diri, kini ku taat. Dulu ku pemohon, kini pemuji. Ku tinggikan Yesus dan memuji Dia. Semuanya dalam Yesus, Yesus milikku. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami kasihi melalui Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang mengucap terima kasih karena belas kasihan-Mu saja yang telah menyelamatkan kami. Ketika kami sesat jatuh dalam dosa, Engkau mengutus Putra-Mu Tuhan Yesus mencari dan menyelamatkan kami. Sehingga melalui seluruh kehidupan Yesus dan kematiannya, kami diselamatkan. Dan kami dapat bersekutu dengan Engkau pada siang hari ini hanya di dalam kasih-Mu melalui Tuhan Yesus Kristus. Bapa, sekarang kami serahkan waktu ini, kiranya Engkau memimpin dari awal sampai akhir, supaya nama-Mu dimuliakan. Dan kami sadar, kami menghadap Engkau Allah yang kudus, kami orang yang berdosa. Mohon Engkau berbelas kasihan, mengampuni dosa kami, dan kami percaya hanya darah Yesus yang bisa menghapus dosa-dosa kami. Demikianlah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap doa ini dan terima kasih. Amin.
Pujian kita yang terakhir nomor 51. Jadikan aku saluran berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah, bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat untuk umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat untuk umatnya. Tibalah saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan dari Injil Tuhan Yesus perikop ke-5 di halaman 27. Injil Tuhan Yesus perikop ke-5 halaman 27. Kita sudah masuk ke bagian kedua, pengumuman kelahiran. Pengumuman kelahiran dari Yohanes Pembaptis kepada ayahnya yang bernama Zakaria. Ini juga dicantumkan di Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Kita akan membaca secara bertanggapan. 3 ayat terakhir kita baca bersama-sama. Saya akan memulai pada ayat ke-5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, pada waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan, atau satu malaikat Tuhan ya, berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut," atau "Berhentilah takut, hai Zakaria.
sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat jantung bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan jantung orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, aku adalah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberikan isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu sama-sama. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan untukku dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur untuk firman yang telah Engkau izinkan kami baca bersama-sama. Kiranya Roh-Mu menolong kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukan dan mewartakannya. Demikianlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pengumuman kelahiran Yohanes yang dikenal dengan gelar pembaptis. Ini merupakan peristiwa sejarah yang penting sebelum Yesus lahir. Kenapa demikian? Karena kelahiran Yohanes sudah direncanakan oleh Allah dan dinubuatkan dalam kitab Malaki pasal 5. Bahwa sebelum Yesus melayani harus ada satu pembuka jalannya yang melayani seperti Nabi Elia. Kekuasaannya seperti Nabi Elia. Dan kelahirannya itu melalui seorang bapak yang bernama Zakaria, seorang ibu yang bernama Elisabet di zaman Raja Herodes. Kamu lihat di sini di zaman Raja Herodes, artinya peristiwa di Alkitab itu peristiwa sejarah, bukan dongeng. Sungguh-sungguh terjadi. Nah, siapakah Herodes? Nah, Herodes ini raja yang terkenal. Dia berkuasa dari tahun 37 sebelum Masehi. Jadi waktu firman Tuhan ini disampaikan kepada Zakaria itu kurang lebih 6 tahun sebelum Masehi. Jadi Herodes sudah menjadi raja 30 tahun loh. Dia sebenarnya raja Yudea, sebenarnya raja ini raja boneka. Yang sungguh-sungguh jadi raja adalah kaisar di Roma. Dia diangkat menjadi raja, tetapi kekuasaannya di bawah siapa? Gubernur, gubernur yang ditunjuk oleh kaisar. Nah, Raja Herodes adalah raja yang terkenal. Walaupun dia raja boneka, kekuasaannya terbatas, dia adalah seorang arsitek insinyur yang canggih sekali. Nah, dia membangun begitu banyak fasum. Fasum yang terkenal adalah pelabuhan. Kalau kamu periksa di Wikipedia
pelabuhan di Kaisaria Mediterania. Jadi Laut Tengah itu begitu cantik ya. Kalau kamu ke Singkawang, lautnya tidak terlalu baik, ya, sangat kotor ya dengan lumpur. Kalau kamu ke Bali, wah lautnya bagus sekali. Belitung juga sama, Bangka Belitung lautnya bagus, Hawaii bagus, Bali bagus. Nah Laut Tengah tuh sangat baik, bersih, jernih. Bukan hanya biru tapi hijau juga, begitu indah. Nah di kota Kaisaria ini Herodes berhasil membangun pelabuhan. Ya, pelabuhan seperti Pak Daulat kan sering berlayar ya. Pasti tahu pelabuhan itu penting di zaman dulu. Karena zaman dulu tidak ada kapal terbang. Orang mengangkut angkutan yang tonasenya tinggi itu dengan kapal laut. Nah, Raja Herodes juga membangun satu tempat yang bernama Masada. Saya juga pernah pergi ke Masada. Masada itu adalah sekarang dipakai oleh tentara Israel. Kalau mereka setelah dilatih, mereka akan bersumpah di situ. Kenapa? Karena di Masada ini banyak orang Israel tidak mau menyerah, tapi mereka mati di situ. Ya, saling bunuh diri di Masada. Jadi pasukan Israel itu sekarang terkenal sekali. Dan mereka kalau sudah latihan mengambil sumpah terakhir di Masada. Nah Masada itu dibangun oleh Herodes. Dan Herodes itu waktu membangun Masada itu di bukit yang tinggi, itu susah dicapai oleh musuh. Dan juga dia membangun yang namanya ya, satu istana. Kalau sekarang kan kita bisa membangun di atas tanah. Nah Herodes ini bisa membangun di bawah tanah. Dan zaman itu tidak ada AC, tempat itu dingin. Inilah Herodes ya. Dia terkenal sekali. Dia bukan orang Yahudi, dia orang Edom, keturunan dari Esau, tapi dia menjadi raja untuk menarik ya simpati dari rakyat. Dia membuat bait Allah yang dibangun oleh Zerubabel menjadi besar sekali loh. Jadi waktu Yesus melayani, bait Allah itu sudah dibangun 40 tahun katanya, tapi belum selesai. Ya, kita lihat Herodes itu memang pembangun. Dia membangun untuk menarik ya, simpati dari orang Yahudi. Dia membangun bait Allah. Nah, Herodes ini dia hidup dari tahun 72 sampai Yesus lahir. Kenapa? Karena nanti waktu Yesus lahir, dia membunuh bayi dan dia juga mati loh. Ingat ya. Nah, kenapa di sini namanya ada tercantum? Karena memang waktu dia bertahta itu lahir dua orang penting yang bernama Zakaria dan Yesus. Nah, kelahiran Zakaria itu 6 bulan sebelum Yesus. Dia lebih tua daripada Yesus 6 bulan saja. Nah, di sini kenapa Zakaria direncanakan oleh Allah kelahirannya? Karena Zakaria ini keturunan dari imam. Imam ya. Di Israel itu ada pelayanan yang hanya boleh dilakukan oleh imam untuk mengurapi raja, untuk mengurapi nabi sebelum mereka mulai pelayanan. Nah, Yesus itu adalah nabi, Yesus adalah imam, Yesus adalah raja. Siapa yang mengurapi dia? Zakaria nanti. Dan Zakaria ini nanti karena dia imam, dia akan membaptis begitu banyak orang, tapi satu yang dibaptis Mesias itu khusus loh. Nanti kalau kita lanjut lihat ya, kenapa nama Herodes dicantumkan, karena ini memang peristiwa sejarah. Nah, waktu Zakaria bertugas sebagai imam, zaman dulu begitu banyak imam ya. Dari Harun sampai Zakaria. Karena begitu banyak imam, tidak semua imam punya giliran bertugas tuh. Seperti di gereja kan. Tidak selalu kita dapatkan kesempatan berkhotbah. Ada jadwalnya. Nah, jadwal ini disusun berdasarkan undian. Nah, kalau kita mau lihat rombongannya, ada 24 rombongan, itu dicantumkan di pasal 24 juga. 1 Tawarik. Baca di situ, rombongannya, ini rombongan Abia. Dia dari rombongan Abia, istrinya juga ya dari keturunan Harun, ya imam. Nah, kita lihat di sini yang bisa kita ingat. Zakaria artinya dalam bahasa Ibrani, itu adalah Tuhan mengingat. Ya, Zakar itu mengingat, ia itu Yehova. Yehova mengingat. Selalu nama-nama di Alkitab ini ada artinya ya. Sedangkan Elisabet artinya apa? Allahku telah bersumpah, kira-kira begitu. Ya, Elisabet, Allahku telah bersumpah. Nah, kemudian waktu dia melakukan tugas di dalam bait suci di Yerusalem,
Apa yang terjadi? Dia bertemu dengan satu malaikat. Jadi waktu dia bertugas dan orang-orang Yahudi yang datang ke Bait Allah di luar itu sedang berdoa. Jadi waktu dia membakar ukupan, karena di dalam bait suci ini ruang kudus ya. Karena yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus hanya imam besar. 1 tahun sekali saja. Jadi imam itu boleh masuk ya ke ruang kudus ya. Kalau di sini membakar ukupan itu untuk doa, membakar kemenyan. Ya, kemenyan. Nah, karena di bait suci yang menghadap ke ruang Maha Kudus, di sebelah kiri, tengah dan kanan itu mejanya sudah pas tuh. Ya. Kalau kita lihat ya, di sebelah kiri ada lampu ya, lampu menorah cabang 7. Ya, itu lampu tak boleh padam ya. Imam selalu mengisi minyaknya dan lampu itu 24 jam harus tetap menyala. Nah, meja doa itu persis di tempat tirai yang membatasi ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Di sebelah kanan ada meja roti. Jadi kalau lampu, kalau kita lihat ya, itu melambangkan apa? Kebenaran. Kalau ini melambangkan doa, kalau ini roti melambangkan firman. Jadi semua di situ ada lambangnya. Jadi waktu dia masuk, dia berada di posisi menghadap ruang Maha Kudus. Menghadap apa? Ruang Maha Kudus. Dari dia membakar ukupan, artinya dia sedang berdoa. Nah, imam kalau dia berdoa, dia selalu berdoa untuk dirinya dulu, minta ampun dosa. Baru setelah itu dia minta ampun dosa untuk umat. Selalu begitu ya. Nah, waktu dia berdoa, apa yang terjadi? Satu malaikat, ya di sini bahasa Indonesianya ada sedikit menggunakan kata yang salah. Seorang malaikatnya. Malaikat bukan orang ya. Saya lupa waktu itu mengubahnya ya. Satu malaikat Tuhan diutus berdiri, kamu lihat ya posisinya tuh tepatnya di sebelah kanan mezbah. Dan waktu itu Zakaria langsung terkejut loh, karena dia pernah bertugas ya di Bait Allah, enggak pernah dia bertemu dengan malaikat. Nah, kalau kita lihat di dunia ini banyak cerita tentang hantu kan. Indonesia ini paling suka film-film hantu. Ya kan? Dari dulu tuh. Tapi nggak ada tuh film tentang malaikat. Ya kan? Nah, dia menjadi takut. Kenapa begitu ya? Nah, setiap orang yang bertemu dengan malaikat, takutnya sampai mati loh. Jangan kamu pikir kamu pandai, kamu kaya. Wah, jalannya petantang petenteng gitu ya. Begitu ketemu malaikat, kita seperti orang mati. Buktinya Yohanes di Pulau Patmos. Dia tersungkur loh seperti orang mati. Kenapa? Karena malaikat itu kudus. Kita penuh dengan dosa. Nah, dia menjadi takut, dan apa yang dikatakan malaikat itu kepadanya? Berhentilah takut. Nah, kata jangan takut itu berhentilah takut. Halaman 27. Sekarang kita lihat di halaman 28. Dia menyapa dia sebagai Zakaria. Nah, dikatakan sebab doamu sudah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki untuk kamu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Jadi di sini ada Zakaria, Tuhan selalu mengingat, Elisabet, Allahku telah bersumpah. Nah, Yohanes, apa itu Yohanes? Tuhan beranugerah. Inilah nama yang sangat cocok dengan nama Yesus. Kalau Yesus, Tuhan menyelamatkan, bagaimana dia menyelamatkan? Melalui Tuhan memberikan kita hadiah keselamatan. Jadi namanya betul-betul ya kompatibel dengan namanya Yesus. Nah, jadi waktu Zakaria bilang doa kamu sudah dikabulkan dan Elisabet akan mengandung melahirkan seorang anak laki-laki. Ini suatu kejutan ya. Kenapa begitu? Karena kalau kita baca ya lebih lanjut, ada kabar gembira yang disampaikan bahwa engkau akan senang dan bergembira dan banyak orang juga akan senang dan bersukacita atas kelahirannya. Kenapa? Karena Yohanes ini dikatakan akan besar di hadapan Tuhan, dan Yesus pernah mengatakan loh, di antara orang yang lahir dari rahim ibu tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes. Kenapa? Karena Yohanes ini selain dia nabi, dia langsung melayani dengan Yesus loh. Kalau nabi-nabi yang lain melayani nggak pernah ketemu wajahnya Yesus. Semua itu hanya dengan wahyu dan sebagainya. Tapi dia enggak loh. Dia melayani
penuh dengan kuasa Roh Kudus. Bahkan dikatakan waktu ibunya bertemu dengan Maria, langsung ya, di bayi di dalam rahim dari Elizabeth melonjak dan dipenuhi Roh Kudus. Gak ada cerita ya orang dipenuhi Roh Kudus waktu dalam kandungan ibu, kecuali Yohanes. Kalau kita, umur berapa kita percaya Yesus? Dan umur berapa kita bisa belajar firman, dipenuhi Roh Kudus? Gak seperti Yohanes. Jadi Yesus bilang ya, yang lahir dari rahim ibu tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes. Nah, kalau kita lihat di sini, Yohanes ini akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Jadi dikatakan oleh malaikat kepada Zakaria, ini terjadi waktu Maria mengandung. Nah, kita lihat ya di minggu-minggu akan datang. Dia berkunjung ke Yudea ya, bertemu dengan Elizabeth. Jadi begitu salam Maria ini disampaikan kepada Elizabeth, ya, rahimnya, bayinya itu langsung melonjak dipenuhi Roh Kudus. Ini dijanjikannya. Nah, dikatakan dia ini nazir ya. Nazir itu tidak boleh minum anggur, tidak boleh minum minuman keras. Dia akan dipenuhi Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel ini bertobat kepada Tuhan. Ini yang penting ya. Nanti kalau kita lihat pelayanannya itu beribu-ribu orang ya minta dibaptis, dan Yohanes syaratnya dibaptis, kamu harus bertobat. Kalau nggak bertobat nggak bisa dibaptis ya. Termasuk pemimpin-pemimpin datang minta dibaptis, dia menolak untuk membaptis mereka. Ya, karena mereka tidak bertobat ya. Dan dia katakan ya, kalau kalian tidak bertobat, kalian seperti pohon, Tuhan sudah siapkan kapak untuk menebang kalian. Nah, kemudian, di sini nubuatan dari kitab Malaki, dia akan berjalan mendahului Yehova. Ini penting loh, banyak orang tidak percaya Yesus itu Tuhan. Tidak percaya Yesus itu Allah. Kenapa begitu? Karena mana mungkin untuk orang-orang Allah yang kudus bisa menjelma menjadi manusia yang punya daging. Itu kaum agnostik dan gnostik di zaman dulu. Mereka bilang, ya Allah bisa saja datang dalam bentuk roh. Tapi nggak mungkin ya Allah itu menjelma menjadi daging seperti kita manusia. Tapi ini memang sudah direncanakan waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sudah diumumkan keturunan perempuan akan merumukkan kepala ular dan ular akan melukai kaki dari keturunan perempuan. Sudah dijanjikan. Jadi mendahului Tuhan. Nah, waktu ya kita lihat ya, kapan itu ya? Di dalam Alkitab dikatakan Yesus itu Tuhan selain kepada Yohanes ya. Bapaknya Yohanes diumumkan Yesus itu Tuhan. Banyak orang tidak ingat ya di mana Yesus itu disebut Tuhan. Coba kita lihat Lukas 2. Ya, ini ayat penting ya. Siapa sih yang pertama mengatakan kepada manusia bahwa Yesus itu Yehova? Ini ayat yang penting. Lukas 2:11 ya. Ini ayat yang sering kita baca di hari Natal. Hari ini sudah lahir untukmu juru selamat. Jadi dia juru selamat, yaitu Kristus ya, nabi, imam raja. Dia siapa? Yehova. Tuhan ya. Jadi Tuhan itu satu tapi tiga pribadi ya. Ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus di kota Daud ya, di kota Bethlehem. Jadi ini sudah dikatakan oleh malaikat itu kepada Zakaria bahwa dia akan berjalan mendahului Tuhan. Nah, ini penting ya. Waktu pejabat lewat selalu ada forwarder ya. Ada forwarder di depannya. Termasuk sekarang orang meninggal, itu mobilnya pasti di depannya ada mobil polisi yang membuka jalan. Kira-kira begitu ya. Jadi sebelum Yesus jalan, Yohanes jalan dulu. Nah, kenapa begitu? Karena penting ya, waktu Yesus datang, pekerjaan pendahuluan sudah dilakukan oleh Yohanes yang punya kuasa seperti Elia. Nah, Elia di sini adalah nabi yang membuat banyak mujizat. Ya, kalau kita lihat di sini, tidak ada orang Israel yang tidak kenal dengan Elia ya. Nah, Elia ini satu saat dia menjadi frustasi ya, karena dia stres. Jadi waktu dia stres ya, dia bilang sama Tuhan, saya nggak mau hidup lagi. Dan Tuhan bilang, oke lah kalau gitu, aku tarik kau pulang lah. Terus Tuhan kirim Elisa. Ya, kadang-kadang kalau kita melayani ya, nggak boleh begitu ya. Walaupun kita stres, kita nggak boleh give up ya. Jadi betul-betul dia stres tuh, karena dia mau dibunuh oleh istrinya Ahab.
Ya, dia bilang sama Tuhan, oh, cukuplah saya sampai sekarang kerjanya. Terus Tuhan ya, lanjutkan pekerjaan dia melalui Elisa. Nah, Elia ini, kamu lihat di sini, kuasanya itu sama ya, dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada Yohanes Pembaptis. Dan banyak bapak-bapak bertobat, anak-anak bertobat, orang-orang durhaka, ini penting sekali ya, pikiran mereka menjadi pikiran orang benar. Kalau kita bertugas di sekolah, itulah yang kita hadapkan ya, bahwa anak-anak yang belum percaya Yesus, setelah mereka percaya Yesus, mereka bisa menjadi anak yang taat ya kepada guru, firman Tuhan dan orang tua mereka. Nah, dengan demikian Yohanes itu mempersiapkan, kamu lihat ya, untuk Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ini penting sekali, karena dari pelayanan Yohanes akan banyak murid-muridnya yang kelak menjadi murid Yesus. Jadi penting ya, karena generasi ini akan menjadi generasi perjanjian baru. Di antara mereka ada 11 rasul ya, yang zaman mereka hidup di zamannya Yohanes, zamannya Yesus, dan mereka inilah yang akan kelak ya meneruskan pelayanan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Jadi penting ya, pekerjaan pendahuluan dilakukan oleh seorang yang mendahului Yesus. Pelayanan Yohanes ini tidak lama, hanya sekitar ya beberapa bulan sampai tahun ya, sampai dia membaptis Yesus, dia ditangkap, kemudian dia dibunuh oleh putranya Herodes ya. Bukan Herodes Agung ini, tapi putranya. Nah, kalau kita lihat di sini, waktu Zakaria seorang imam bertemu dengan malaikat, dia tidak percaya kepada pesan Tuhan lewat malaikat. Nah, walaupun dia tidak percaya, di sini ada pelajaran yang bisa kita pelajari. Dengan dia tidak percaya, itu percakapannya berlanjut loh. Sehingga Gabriel memperkenalkan dirinya sebagai Gabriel loh. Seperti kalau kita berbicara sama orang ya, dia nggak percaya omongan kita. Baru kita bilang, siapa saya ini? Ya, dan apa pekerjaan saya? Baru orang tuh bisa diyakinkan. Jadi dia berkata kepada Zakaria, bagaimana? Ya, engkau nggak percaya. Kenapa? Karena istriku sudah tua dan lanjut umurnya seperti aku. Jadi begini ya, Zakaria kalau kita pahami di sini, dia dulu pernah berdoa minta keturunan. Tapi dia sudah tua, dia kemungkinan besar gak berdoa lagi loh. Secara logika, istrinya sudah jadi nenek, sudah mati haid, ya. Jadi gak mungkin lagi orang yang mati haid itu memiliki keturunan. Dia tahu persis ya, sebagai seorang imam, dan kemungkinan dia sudah berhenti berdoa. Dulu dia pernah berdoa, tapi doanya belum dijawab. Nah, waktu doanya dijawab, jadi dia kelihatannya sudah give up. Nggak mungkin lagi lah kami punya anak. Walaupun malaikat bilang sama dia, dia mau punya anak, dia pun nggak bisa percaya lagi kan, omongan dari malaikat itu. Nah, apa yang terjadi di sini? Dia mendapatkan ya kabar dari malaikat bahwa malaikat yang berbicara dengan dia adalah Gabriel. Nah, malaikat di Alkitab yang kita tahu namanya ada dua ya, Gabriel dan Mikael. Ya. Gabriel itu adalah Allah Maha Kuasa, Gabriel. Ya. El Gibor ya. Nah, kalau Mikael, siapa yang seperti Allah? Seperti Nabi Mika juga singkatan dari nama Allah. Ya, Mikael. Siapa seperti Allah? Gabriel, Allah Maha Kuasa. Gabriel ini melayani Allah, ya, dan biasanya diutus untuk menyampaikan firman, seperti dalam kitab Daniel ya. Jadi Gabriel ini diutus untuk menyatakan kepada Daniel tentang akhir zaman. Tapi di tengah-tengah jalan, Gabriel ini dicegat oleh Lucifer. Sehingga malaikat ya, Mikael datang berperang dengan Lucifer, kemudian Gabriel bisa turun. Jadi malaikat begini loh, kalau dia bertugas, ada yang menghalangi, dia bisa terhalang juga loh. Seperti kita, dia nggak maha kuasa. Ya, dia bisa dihalangi, seperti Paulus bilang, aku melayani, aku ingin berkunjung pada kamu, tapi aku dihalangi iblis. Ingat loh, dalam pelayanan bisa-bisa saja pelayanan kita tuh dihalangi oleh iblis. Kalau belum bisa kita selesaikan apa yang mau dicapai. Ngerti ya? Kita dalam peperangan rohani. Ya, kita bukan dalam proyek-proyek dunia, bukan. Dalam peperangan rohani. Kalau sesuatu mau dijalankan untuk kemuliaan Tuhan belum bisa berlanjut, ya biasanya ada hal seperti ini yang kita nggak tahu. Nah, kita lihat ya, waktu Gabriel diutus, dia mengatakan, saya ini Gabriel sudah diutus berbicara pada kamu. Nah,
kalau kita lihat di sini, sepertinya sederhana sekali ya, Tuhan mengutus malaikat datang. Sebenarnya jarak antara sorga dengan dunia ini begitu jauh loh. Ribuan tahun cahaya, jutaan tahun cahaya, dan miliaran tahun cahaya. Kalau dia naik pesawat kecepatan cahaya, 1 miliar tahun pun belum sampai loh. Belum sampai. Tapi diutus ya, langsung bisa sampai. Langsung pulang, bisa pulang. Kenapa? Speednya lebih cepat dari cahaya. Nah, waktu saya kecil, ayah saya mengajarkan saya satu hal. Dia tanya sama saya, apa yang paling cepat di dunia ini? Dulu ada pesawat melebihi kecepatan peluru ataupun ya, Mach ya, kecepatan suara ya, pesawat. Dan dia bilang kecepatan berikutnya yang lebih cepat daripada suara adalah cahaya. Tapi dia bilang ada yang lebih cepat daripada kedua-duanya, apa tuh? Pikiran. Pikiran. Ya, pikiran tuh nggak ada batasnya. Jadi malaikat ini diutus dari sorga yang jauh sekali, sudah bisa sampai dan berbicara kepada engkau, dan dikatakan di sini, Zakaria, engkau akan jadi bisu. Kenapa? Karena engkau ini adalah hamba Tuhan, tapi nggak percaya omongannya Tuhan. Jadi dibuatnya bisu. Bisunya kapan? Bisunya sampai Yohanes ini lahir. Dan Yohanes lahir tuh 9 bulan kemudian. Jadi dia akan jadi orang bisu selama 9 bulan. Ya. Dan waktu peristiwa ini terjadi, beberapa waktu sudah berlalu dan pelayanan dia pada hari itu lebih panjang daripada biasanya. Orang yang menantikan dia keluar juga merasa heran, dan mereka tahu ya bahwa dia sudah menerima penglihatan di bait suci. Jadi orang-orang yang datang ke bait suci hari itu tahu persis ya kejadian ini. Dan waktu Zakaria keluar, dia nggak bisa berbicara dengan mereka karena dia bisu. Jadi setelah selesai pulang jabatan imamnya, dia pulang ke rumah. Kemudian ya, tidak lama kemudian Elizabeth itu saya rasa mendapatkan mujizat. Ya kan? Kalau nggak ada mujizat, nenek-nenek masa bisa mengandung, masa bisa haid lagi. Ya, seperti Abraham, umurnya 100 tahun. Sarah sudah 90 tahun. Jadi ada mujizat yang Tuhan buat dalam diri Elizabeth dan Zakaria sehingga mengandung. Dan dikatakan di sini selama 5 bulan dia nggak berani keluar loh. Kenapa? Karena sudah nenek-nenek ya. Gimana nenek-nenek kelihatannya perutnya buncit gitu. Jadi dia malu ya. Dan kalau kita lihat di sini nanti ya, Tuhan mengutus Maria bertemu dengan dia. Ya, untuk mengatakan bahwa betul ya, malaikat Tuhan diutus namanya sama, Gabriel, kepada Maria di Nazaret dan kepada Zakaria di Yerusalem, persisnya di dalam bait Allah atau bait suci. Nah, ini perkataan yang perlu kita simak ya. Ini adalah suatu perbuatan Tuhan untukku, dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Dari zaman dulu ya, kalau orang nggak punya anak itu dianggap aib. Ya, tidak lagi ya di zaman sekarang. Di zaman dulu ada pikiran seperti itu. Ya sebenarnya ya Elizabeth dan Zakaria, Tuhan hanya izinkan ya punya satu putra. Dan putra ini begitu lahir nanti ya menjadi ya seorang yang luar biasa menurut peneliti Alkitab. Dia nggak tinggal di dalam kota. Kita nggak tahu persis ya, Zakaria dan Elizabeth itu hidup berapa lama setelah Yohanes lahir. Kemungkinan setelah Yohanes lahir nggak lama, Zakaria, Elizabeth sebelum Yohanes besar, udah mati loh. Udah apa? Mati. Jadi Yohanes jadi anak yatim piatu. Dan dia hidup di padang gurun loh. Kalau kita lihat pelayannya. Kenapa dia menjadi orang yang sangat spesifik? Makannya madu hutan. Ya kan? Makannya belalang. Karena dia tidak tinggal di rumah lagi. Papa mamanya di mana? Udah mati. Ya kadang-kadang kita hidup ya, jangan anggap misalnya orang tuanya mati, hidupnya susah, itu bukan berkat. Sebenarnya berkat. Makanya waktu dia melayani, pakaiannya tuh nggak seperti orang biasa. Dari kulit onta kan, makanannya apa? Belalang. Makanannya madu. Kenapa begitu? Karena mungkin dia hidupnya di hutan. Ya, kalau kita lihat di film Tarzan kan, ya, kenapa Tarzan berbeda? Itu cerita kan? Nah ini Yohanes seperti itu.
Tapi sampai waktunya, walaupun dia tinggal ya terasing, dia langsung bisa keluar melayani loh. Ya, Roh Kudus yang memimpin dia. Sebelum Yesus melayani, dia melayani dulu. Dan ribuan orang ya datang, kalau kita lihat nanti ya dalam pelayanan Yohanes. Jadi di sini kita lihat ya satu peristiwa sejarah di mana Yohanes dilahirkan melalui seorang imam yang bernama Zakaria. Dan kenapa dia lahir dari keturunan imam? Karena nanti dia akan mengurapi Yesus. Yesus harus diurapi sebelum dia mulai melayani di umur 30. Waktu Yesus diurapi, dibaptis, ya Yohanes melihat langit terbuka dan ada suara dan ada Roh Kudus turun. Itulah bukti Yesus adalah Mesias. Jadi Allah selalu bekerja sesuai dengan planningnya, dan masing-masing ya kita yang hidup di zaman sekarang, kalau kita menuruti rencana Allah, maka apa yang kita lakukan, saya rasa Tuhan punya catatannya. Dia nggak akan tidak menghargai apa yang dilakukan kita di zaman akhir ini. Ya, walaupun magnitudnya tidak seperti di zamannya Yohanes, tetapi sama. Yang pelayanan kita seperti pelayanan Yohanes untuk membuat ya orang-orang durhaka pikirannya itu bertobat ya, sehingga menjadi orang benar. Karena begini ya, manusia itu waktu lahir kita nggak bawa apa-apa. Dan semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Ya, berbeda dengan agama Timur, mereka mengatakan dalam diri manusia ada kebenaran, ada Allah. Sehingga manusia bisa menjadi Tuhan kalau dia meditasi dan sebagainya. Kalau kita enggak loh. Semua yang kita miliki, kebenaran, iman, kasih, semua adalah datangnya dari Tuhan. Jadi kalau kita tidak ya menyalurkan iman kita, kasih kita, kebenaran yang sudah kita ketahui kepada orang di dunia ini, mereka tidak akan pernah punya. Nggak akan pernah punya. Makanya Yohanes ya bisa membuat pertobatan, dan pada zaman itu orang mulai bertobat dan orang mulai bisa menerima pelayanan dari Tuhan Yesus. Jadi di hadapan kita tugas yang mulia adalah menyampaikannya firman kepada orang-orang di sekitar kita, khususnya anak-anak. Kalau mereka tidak mendengarkan firman, mereka tidak akan pernah punya. Jadi ingat baik-baik ya, apa yang kamu pelajari di dalam ya, pembacaan Alkitab ataupun khotbah yang kamu dengar, pelajaran yang kamu dengar tentang firman Tuhan, kita harus sampaikan. Ya, sehingga penyampaian itu akan kita estafetkan kepada generasi berikutnya, dan kita berdoa loh generasi berikutnya bisa mengestafetkan juga kepada generasi berikutnya. Jadi tugas kita sebelum kita dipanggil pulang, ya kita harus mendidik generasi yang di bawah kita supaya mereka ya, percaya Yesus dan menjadi orang yang mau belajar kebenaran firman Tuhan dan juga menyampaikan firman Tuhan. Jadi kita bersyukur kita sudah belajar pendahulu Yesus yang bernama Yohanes dan yang diberi gelar sebagai pembaptis ya, karena pekerjaannya itu membaptis. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang mengucap syukur untuk kehidupan para hamba-Mu yang sudah Engkau rencanakan sebelum Engkau menciptakan dunia. Siapa-siapa saja yang Engkau pilih untuk percaya Yesus, dan siapa-siapa saja yang Engkau akan utus untuk melayani Engkau. Kami bersyukur untuk kesaksian dari Zakaria, Elizabeth, dan Yohanes melalui kehidupan mereka. Persiapan untuk pelayanan Tuhan Yesus dapat dilakukan. Ya Bapa, tolonglah kami yang bersekutu pada siang hari ini. Jadikanlah kami ya, sebagai orang yang dapat hidup sesuai dengan firman-Mu. Dan kami mau belajar firman-Mu dan menjadi orang yang mau yang mengajarkan kepada orang lain tentang firman-Mu. Kami juga mohon belas kasihan-Mu ketika firman-Mu disampaikan, Roh-Mu bekerja, dan mereka yang mendengarkan, lubuk jantung mereka terbuka dan mereka bisa beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah doa kami Bapa, ampunilah dosa kami dengan darah Yesus, hapuskanlah pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih. Saya serahkan waktu ini kepada
yang di sebelah kiri saya ya. Mawar ya. Nah, pokok doanya apa, kesaksiannya apa. Silakan. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan 1 minggu ini. Mengucap syukur juga untuk persekutuan singkat pada siang hari ini. Pokok doanya doakan untuk kesehatan kita semua. Juga doakan semoga banyak orang tua yang mendaftarkan anaknya ke sekolah Kalvari. Dan juga untuk pembangunan SD semoga bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Terima kasih. Saya juga mengucap syukur bisa ikut persekutuan hari ini. Pokok doa saya doakan kesehatan kita semua dan pelayanan di hari Minggu, di minggu ini, dan program-program pelayanan yang penting atau yang pelayanan yang besar seperti piknik, sal, dan juga camp remaja doakan, dan juga doakan suami yang juga kuliah online. Terima kasih. Terima kasih. Saya terima kasih seminggu kita menunggu waktu yang Tuhan berikan. Dia berikan kesehatan kepada kita semua yang hadir saat ini. Terima kasih. Jadi saya mohon doa supaya saya, istri, dan anak-anak cucu saya itu sehat berkat bimbingan Tuhan Yesus. Amin. Saya mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, juga mengucap syukur untuk persekutuan siang ini. Doakan untuk anak-anak TK dan SD, kiranya Tuhan memberikan kesehatan pada mereka dan juga kepintaran agar anak-anak dapat menangkap pelajaran dengan baik. Juga doakan untuk orang tua yang semoga banyak orang tua yang mendaftarkan anaknya ke TK dan SD Kristen Kalvari. Dan juga doakan kesehatan kita semua. Saya bersyukur juga kemarin sempat drop meriang gitu kan. Tapi puji Tuhan hari ini udah lebih baik. Tuhan jaga, kiranya Tuhan menjaga kita semua. Terima kasih. Saya bersyukur untuk 1 minggu penyertaan Tuhan. Juga bersyukur kemarin kelas Inggris dan CMC berjalan dengan baik. Tuhan mengirim banyak anak-anak untuk kita ajar. Juga doakan untuk TK dan SD, penerimaan siswa baru, penerimaan guru baru, dan juga kegiatan yang akan dilaksanakan tahun ini seperti camp remaja, piknik, dan sal dalam waktu dekat. Saya juga bersyukur untuk pimpinan Tuhan di dalam kehidupan saya selama 1 minggu ini. Juga bersyukur tadi ada orang tua yang datang ingin mendaftarkan anaknya ke TK. Walaupun belum bayar ya, tapi kelihatannya mereka tertarik untuk mendaftarkan anaknya. Juga bersyukur memang selama ini banyak orang tua yang chat ya, menanyakan TK walaupun mereka belum komit ya, tapi mereka tertarik sepertinya ingin mendaftarkannya. Tolong doakan semoga mereka bisa jadilah untuk mendaftarkan anak-anak mereka di sini. Kemudian pokok doanya adalah doakan ini persiapan pencairan BOP kemarin sudah saya submit ke dinas. Jadi doakan kalau Tuhan berkenan ya tahun ini kita tetap mendapatkan BOP untuk TK. Kemudian doakan juga ini pembuatan pelaporan untuk pajak dari lembaga dan yayasan. Masih dalam proses pembuatan. Karena batas akhirnya itu tanggal 31 Maret ya kalau nggak salah. Terus pokok doa satunya itu doakan laptop suami hilang. Dia nggak tahu kemana. Jadi dari tadi malam pulang dari CMC masih dalam tasnya. Sampai sekarang belum ketemu. Jadi sudah dicari di rumah, di sini belum ada. Mudah-mudahan mungkin di rumah atau apa ya, belum ketemu sih. Tolong doakan. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Sudah berjalan 1 bulan lebih dan diperkenankan saya untuk hadir
Yang perlu didoakan pertama kesehatan saya, yang kedua pekerjaan. Jadi orang luar ini masih minta tolong, karena ya maaf, bukan melebihi kuasa Tuhan. Orang melihat saya itu ada jalan keluar, padahal ya saya biasa-biasa saja. Maka saya perlu dukungan doa, terutama kesehatan. Yang kedua, jika diperkenankan, Tuhan beri khidmat pada saya untuk belajar. Saya terus terang aja, banyak saya ketemu dan banyak pengetahuan yang saya dapat selama 1 bulan ini, yaitu pembahasan Alkitab. Selama ini pengetahuan banyak, sains itu banyak, tapi ujung-ujungnya ke inti Tuhan Yesus itu pengembalaan, pewartaan itu kurang. Kalau boleh saya katakan, puluhan tahun saya tidak mendapatkan pewartaan. Yang ada indah-indah semua. Yesus baik, Yesus ini, tapi pekabarannya tidak ada. Jadi saya tanya, Tuhan, inikah yang Engkau maksud? Dan bergumam doa, inikah yang Engkau maksud? Jadi salah satu segi yang saya merasa merosot sekali, yaitu tentang PI, pekabaran Injil. Jadi saya minta tolong saudara seiman semuanya, agar saya diberikan suatu gambaran yang jelas, supaya saya tidak salah melangkah. Jadi itu yang saya selalu alami. Tantangan yang paling besar adalah godaan. Godaan di sini bukan wanita, bukan, kerjaan. Saya ke sini ya arahan Tuhan juga. Jadi tanggal 8 Januari itu saya bertanya, saya mau mencari Yesus yang sebenarnya itu yang mana? Bukan omongan. Saya nangis. Saya tidak nyangka ketemu orang tua Pak Peter, umur 83, Bapak 94. Saya nangis. Saya tidak tahu Pak Eliakim itu ada di sini, masih ada. Begitu saya ketemu, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan jalan keluar. Maka terakhir Pak Fang mengatakan, kamu tetap di sini. Secara manusia itu perkataan manusia, tapi saya melihat lebih jauh lagi seperti itu. Jadi saya berharap dukungan doa. Saya termasuk yang paling banyak hantaman, baik dari luar maupun keluarga. Jadi untuk itu doakan saya sehat dan bisa cita-cita daripada tempat ini. Dan saya minta tolong Bapak dan Ibu Saudara untuk menguatkan saya, ya. Jadi buku apapun saya baca, godaan itu tak bisa hilang, selalu ada, baik fisik maupun rohani. Nah, tadi hampir saya tidak bisa datang. Saya lihat sudah setengah 12. Jadi pekerjaan cukup banyak menumpuk. Jadi ada saja. Jadi kalau saya mau bergerak, ada saja tantangan. Saya minta dukungan doa Bapak Ibu semua, agar saya diberikan keteguhan, kekuatan dan kepercayaan yang tangguh. Walaupun usia sudah 61, saya bersyukur pada Tuhan, semuanya tak terlewatkan. Saya tidak tahu 1 jam kemudian ini apa lagi Tuhan kasih, atau kirim orang apa lagi itu. Ada saja. Jadi akhirnya semakin kita dekat dengan Tuhan, artinya menempel, ada pelajaran. Nah, jadi saya minta Bapak dan Ibu untuk menguatkan saya senantiasa. Kelemahan saya satu, yaitu menghadapi lingkungan
yang serba. Saya selalu selektif. Ternyata hantaman itu bukan dari diri sendiri, ternyata bisa tumbuh dari keluarga. Keluarga itu bisa istri, bisa anak-anak. Nah, untuk itu di lingkungan saya juga tantangan itu belum banyak yang sungguh-sungguh untuk itu. Nah, jadi doakan saya kesehatan, kedua akal budi, yang ketiga saya masih berhubungan dengan pemerintah dalam hal minta tolong, kadang-kadang minta tolong pendekatan. Kalau bos yang PAUD itu Pak Roni ya, ada yang nangani tuh Pak Roni, itu salah satu murid saya, dia kasih PAUD di dinas. Kalau saya ke sana itu sangat-sangat hormat, karena saya dalam mengajar di lingkungan sekolah sangat, saya yakin bukan saya, itu Tuhan yang bantu. Tuhan yang bantu untuk menyadarkan. Nah, oleh sebab itu mohon maaf teman-teman, saya kok selalu ada gitu kan. Nah, itu Tuhan yang suruh. Ya Tuhan yang suruh. Kalau mau bentuk ya Tuhan. Nah, bersyukur ketemu Pak Peter, ya, ketemu orang tuanya dan teman-teman yang lain juga, kita saling menguatkan. Jadi kalau ada kata-kata yang meluncur kena di hati, mohon maaf. Saya kadang-kadang baru sadar apa yang saya ngomong tadi. Nah, kok bisa begitu? Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu yang sudah 1 bulan lebih, tanggal 8 Januari saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu di gereja waktu itu. Nah, belum berkumpul bersama-sama. Di 8 Januari, sekarang sudah 17 Februari. Semoga saya diberi kekuatan dan doa Bapak Ibu yang sangat-sangat penting. Nah, jadi terus terang aja, saya kesini selalu bertanya, Tuhan, inikah tempat pemulihan saya? Inikah tempat saya untuk lebih belajar? Jadi saya berterima kasih Pak Peter, Pak Jungli ya kemarin ya, dengan satu Pak Peter saya. Ya, saya berterima kasih, ada sukacita begitu Bapak bertiga pulang. Saya tanya Tuhan, terima kasih. Jadi menguatkan saya. Nah, Tuhan memberkati. Saya kira cukup sekian. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan hari ini bisa sama-sama bersekutu bersama dengan saudara-saudari. Bersyukur juga untuk pelayanan sepanjang minggu yang lalu, bahkan sekolah, pelayanan dalam les Inggris, bahkan CMC kemarin. Saya juga bersyukur seperti yang saya ada sempat singgung minggu lalu, saya sakit pinggang, dan puji Tuhan pas minggu lalu hari Sabtu sebelum saya penginjilan tuh istri saya lihat kenapa saya pincang-pincang jalannya kan. Ya, saya bilang karena pinggang nih semakin parah, dan istri saya bilang daripada besok kamu nggak bisa pelayanan di hari Minggu, lebih baik kamu izin dan cari tukang urut. Dan puji Tuhan saya dapat tukang urutnya datang, dan malamnya sudah lebih baik, tapi belum sempurna lah, tetapi puji Tuhan lah, karena mungkin kalau terlambat makin parah. Jadi puji Tuhan hari itu sudah lebih baik, dan tepatnya kemarin sudah benar-benar pulih, udah nggak terasa sakitnya. Puji Tuhan. Dan doakan untuk pelayanan kita dan pelayanan pribadi juga untuk penyampaian firman besok
dan pelayanan kita sepanjang minggu yang akan datang. Doakan juga untuk anak-anak bahkan guru-guru, karena saya take note bahwa minggu ini banyak sekali yang sakit. Anak-anak kelas 2 banyak sekali yang sakit. Guru juga ada yang sakit kan, kemarin Pak Tulus, hari ini Elvia sakit, kemarin juga Seling sakit, jadi banyak sekali yang sakit. Jadi kita minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa dijaga lah kesehatan kita, dan kita juga minta tolong Tuhan bisa turunkan hujan kan, sangat panas, sehingga kita bisa dapat cuaca yang baik. Karena beberapa hari lalu saya juga udah, sebelum hujan yang deras tuh sudah mulai asap, apalagi di daerah kami kan di Kuala 2 itu asapnya sudah langsung terasa sekali. Pagi-pagi bangun bukannya segar tapi asap. Jadi doakanlah semoga panas ini tidak justru makin parah asapnya. Doakan juga untuk pembangunan kelas ya. Kiranya Tuhan sediakan dana, daya, bahkan orang-orang yang Tuhan sudah siapkan untuk menyelesaikannya tepat pada waktunya. Terima kasih. Saya juga mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan selama sepekan ini. Mengucap syukur juga untuk pemulihan diri saya yang sembuh dari sakit. Kiranya Tuhan menolong saya. Pokok doanya doakan untuk setiap pelayanan kita, baik itu yang ada di Kubur Raya, di mana hari Minggu saya yang akan menerjemahkan firman Tuhan, dan juga sore harinya saya akan menyampaikan firman Tuhan di Gereja Rumah Parit nomor 2. Selanjutnya doakan juga untuk keluarga saya, Magdalena, yang sakit. Kiranya Tuhan menolong. Doakan juga untuk anak-anak saya, pelayanan saya dan pelayanan kita semuanya. Terima kasih. Bersyukur pada Tuhan untuk 1 minggu yang boleh berlalu, baik dalam penyertaan Tuhan dalam pelayanan, dalam mendidik anak-anak, kesabaran juga yang Tuhan telah berikan, dan juga bersyukur untuk persekutuan yang boleh terlaksana pada hari ini. Doakan untuk kesehatan kita semua, baik itu guru-guru maupun anak-anak, karena beberapa hari ini Ruben itu 4 hari tidak masuk, terus Xiao Ying hari ini juga tidak masuk, George juga sudah 3 hari tidak masuk karena sakit. Kiranya Tuhan yang boleh memulihkan mereka, sehingga mereka juga dapat mengikuti pembelajaran yang tertinggal. Untuk berdoa juga untuk anak-anak, kiranya Tuhan yang boleh terus memimpin mereka untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mau dengar-dengaran. Terima kasih. Oke, bersyukur pada hari ini kita semua bisa persekutuan pada hari ini. Bersyukur juga atas kesehatan yang telah diberikan, dan terima kasih juga kepada guru-guru yang sudah mau menggantikan saya kemarin karena saya sakit. Berdoa untuk setiap kesehatan kita, karena cuaca terkadang tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Itu mungkin salah satu faktor yang menyebabkan imunitas tubuh tuh turun. Kemudian berdoa juga untuk setiap kesehatan murid-murid kita juga, supaya mereka bisa belajar juga dengan baik, dan yang tidak dapat hadir juga yang kemarin-kemarin bisa mengejar ketertinggalan mereka, dan juga kiranya mereka bisa menjadi anak yang taat dan rajin juga belajarnya, baik secara kognitif dan juga mereka rajin juga dalam beribadah. Terima kasih. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan persekutuan hari ini. Doakan untuk anak-anak, khususnya anak TKA, dalam proses pembelajaran supaya mereka menjadi anak yang lebih pandai dan lebih disiplin lagi. Lalu doakan untuk Bu Magda dan Erlan yang masih sakit, dan doakan untuk kesehatan kita semua. Ya, saya sendiri mengucap syukur karena dapat bersama-sama di persekutuan di siang hari ini. Tidak terasa bulan Februari sudah
50% selesai ya. Dan kita bisa bersekutu adalah karena pimpinan Tuhan. Dan untuk pokok doanya kita doakan yaitu untuk penyelesaian gambar. Karena gambar untuk SD itu diharapkan bisa digambar denahnya minggu depan. Karena yang dapat menggambar itu orangnya masih di Kuching. Jadi dia akan pulang minggu depan tanggal 19-20 baru bisa menggambar. Itu pun diperkenalkan oleh kawan saya ya, namanya Pak Tanto yang bersedia membantu. Karena banyak pihak yang bisa membantu, semuanya berhalangan. Nah, kita doakan supaya site plan bisa digambar ya untuk diskusi dengan BOI Pandan ya. Jadi site plan-nya termasuk kompleks ST, SMP, SMA, dan Sekolah Tinggi Alkitab. Kita akan cantumkan dulu sebagai bahan diskusi. Jadi belum final atau draft ya. Nah, itu yang pertama, tolong didoakan supaya dapat dikirim. Kalau sudah dikirim, ada permintaan khusus supaya pembangunan itu dilanjutkan. Karena kalau yang ini sudah fix kan, kita bisa lanjut. Yang lain tinggal nyambung ya. Supaya bisa terkejar waktunya. Bulan Juni sudah siap, bulan Juli kita sudah bisa pakai untuk Sekolah Alkitab liburan. Jadi kita berpacu dengan waktu ya. Nah, kemudian tolong doakan juga untuk sidang sinode bulan Maret yang akan datang di Medan ya. Jadi supaya bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk pelayanan kita besok pengabaran Injil, pembesukan, dan hari Minggu pelayanan kita di 4 gereja supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, hari ini saya akan memberikan perkenalan ya kepada kita tentang ini Pak Andy ya, Saudara Andy. Dia adalah seorang pendidik ya, yang Tuhan sudah pimpin kehidupannya untuk menjadi pendidik, bahkan terakhir dia menjadi ya, kepala sekolah SMP ya di Kabupaten Kuburaya. Beliau memberi saya ini 3 buku yang dia tulis sebagai mulok ya. Tentu lebih daripada 3 buku ini ada buku-buku yang lain. Nah, kita doakan dia supaya dia bisa dalam sisa kehidupannya bukan menjadi pendidik IPA atau biologi, jadi menjadi pendidik firman. Ini yang penting ya. Nah, untuk menjadi pendidik firman kita tahu di gereja kita tidak bisa serta-merta ya orang datang terus langsung diserahkan tugas mengajar firman. Ya, itu harus belajar ya, seperti pengabar Injil Julimin. Itu belajar berapa tahun tuh? 3 tahun ya dengan istri ya. Nah, saya percaya ini ya, Saudara Andy masih segar untuk belajar ya. Nah, tapi tantangannya besar karena saya bilang sama dia, karena di tempat kita tidak ada STT zaman sekarang, jadi nggak bisa belajar. Jadi satu-satunya cara yaitu apakah beliau ini dalam pergumulannya mengatakan siap belajar di ini FEBC, tapi bahasa Inggris. Nah, bulan Juli kalau Tuhan berkenan dia bisa belajar di sana. Apakah bisa masuk ke program MRI atau hanya berapa bulan di situ? Saya nggak tahu. Itu tergantung pimpinan Tuhan ya. Karena pengabar Injil Ajin pernah mengambil program itu, tapi 2,5 tahun dia belum bisa siap. Karena IP-nya nggak cukup, jadi dia hanya graduate dengan diploma teologi ya. Sebenarnya sasarannya itu Master of Religious Education. Ya, harus IP-nya 3. Tapi nggak apa-apa ya, dijalani dulu, nanti baru kalau Tuhan pimpin bisa selesai, kalau enggak kan juga sudah tahu banyak ya tentang firman Tuhan melalui itu. Saya serahkanlah kepada Saudara Andi untuk memutuskan ya bagaimana baiknya ya. Nah, setelah itu belajar baru nanti bisa melayani dalam banyak hal di sini ya. Gereja juga perlu orang, ya, sekolah juga nanti kita akan rintis yang tingkat menengah kan, dan itu perlu tenaga yang banyak. Nah, kita doakan dan kita bersyukur ya beliau bisa bahasa Hakka dan bahasa Teochew ya. Nah, jadi suatu hal yang baik untuk mengabarkan Injil ya kepada orang Hakka dan Teochew.
Saya rasa dari saya demikianlah pokok doa dan ucapan syukurnya. Kita akan doa bersama-sama. Setelah itu kita akan tutup dengan doa Bapa Kami ya. Dan setelah itu kita akan selesaikan persekutuan ini. Mari kita bersama-sama buka suara berdoa untuk pokok-pokok doa yang tadi sudah disebutkan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah Bapa yang telah menyelamatkan kami melalui Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kembali kami mengucap syukur untuk pertemuan dari anak-anak-Mu. Kami dapat memuji Engkau, kami dapat merenungkan firman-Mu, mendengarkan kesaksian dan pokok-pokok doa. Ya Bapa, kiranya Engkau memakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu kepada banyak orang yang ada di Kuburaya dan di Pontianak dan sekitarnya. Ya Bapa, hamba-Mu mengucap syukur untuk saudara-saudari yang sudah berjerih lelah melayani Engkau selama 1 minggu sebagai pendidik di TK Kristen Kalvari, SD Kristen Kalvari. Kiranya Engkau memberikan mereka berkat secara rohani dan jasmani atas jerih lelah yang mereka sudah lakukan. Secara khusus, hamba mau berdoa untuk Mawar dan juga keluarga besarnya, untuk Derin, untuk saudari Elizabeth, dan juga papa mamanya, dan juga saudara-saudarinya, baik yang di Kalimantan maupun yang di Pulau Jawa. Kiranya Engkau menolong keluarga ini, mereka semua bisa menjadi saksi-saksi Yesus yang baik, berikan kesehatan yang baik, apa yang mereka perlukan Engkau sediakan, yang masih sekolah kuliah Engkau pimpin supaya dapat menyelesaikan pendidikan mereka. Dan kami juga mengucap syukur untuk keluarga dari pengabar Injil Zakaria, Engkau berikan dia kesehatan dan kepulihan dari sakit pinggangnya. Demikian juga untuk istrinya, putrinya, pendidikannya, pelayanannya, kiranya Engkau menolong. Kami juga menyerahkan untuk keluarga dari Pak Agus Daulat. Kami bersyukur walaupun dia sudah usia senja, tapi mempunyai kesehatan yang baik dan bisa bersama-sama kami menyelesaikan tugas-tugas yang Engkau berikan pada kami. Berikan dia kesehatan dan istrinya, anak-anaknya, bahkan menantu cucu Engkau pelihara. Kami juga mengucap syukur kesembuhan yang Engkau berikan kepada saudari Seling. Engkau juga menolong dia dalam pelayanan dia di gereja, di sekolah. Bahkan saudara Adi yang sering keluar kota, Engkau telah pimpin pulang ke Pontianak. Pakailah keluarga ini untuk melayani Engkau dan memuliakan nama Engkau. Kami juga bersyukur untuk saudara Andy yang sudah Engkau pimpin 1 bulan lebih dapat berkebaktian di sini. Kami menyerahkan dia, pergumulan dia, untuk dia, istrinya, kedua anaknya, dan juga kehidupannya. Kiranya firman-Mu senantiasa menguatkan dia. Dia bisa menggunakan firman-Mu sebagai sumber hikmat untuk menyelesaikan semua hal yang dia hadapi. Demikian juga rencana untuk belajar lebih lanjut firman-Mu. Engkaulah yang membuka jalan sehingga waktu dia belajar, dia mendapatkan pelajaran dari Engkau. Kelak dia bisa menjadi penyampai firman-Mu yang memuliakan nama Engkau. Ya Bapa, kami juga bersyukur untuk pengabar Injil Julimin yang sudah sakit 2 bulan, tapi Engkau sudah pulihkan dia sehingga pada minggu yang lalu dan minggu ini dia sudah bisa mengikuti persekutuan, bahkan juga dapat mengajar di sekolah Kristen Kalvari. Engkau menolong istrinya yang sedang sakit, Engkau sembuhkan. Bahkan pada hari Minggu dia akan menerjemahkan khotbah dan juga akan berkhotbah di Gema Jalan Barit nomor 2. Engkau menolong pelayanan dia, khususnya untuk keempat anaknya yang bekerja dan yang studi. Kiranya Engkau memberikan keluarga ini kesempatan untuk memuliakan nama Engkau. Ya Bapa, kami juga bersyukur untuk Tia dan juga untuk Tulus, bahkan Tia yang sudah diwisuda, yang bisa melayani di kelas 2 sebagai wali kelas. Kami menyerahkan dia, masa depannya, keluarganya, ayahnya, adiknya yang masih sekolah, dan kiranya Engkau menolong. Kami juga bersyukur Engkau menyembuhkan saudara Tulus minggu yang lewat, dan minggu ini dia mengalami kendala dalam kesehatan. Engkau sudah berikan dia kesehatan yang lebih baik sehingga hari ini dia bisa mulai mengajar. Ya Bapak, kami tahu pergumulan dari TK dan SD, banyak anak-anak yang terkendala karena sakit, bahkan sudah berhari-hari tidak masuk sekolah. Berbelas kasihanlah untuk menyembuhkan mereka. Dan juga kami mengucap syukur untuk
orang tua yang sudah datang mendaftarkan anak mereka di TK dan SD. Kami mohon Kau mengirimkan lebih banyak anak-anak untuk bisa belajar, bukan hanya menjadi pandai, tapi yang penting mereka diselamatkan oleh Engkau melalui Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk perancangan kompleks sekolah dan sekolah tinggi teologia. Kiranya Engkau membuka jalan, memberi hikmat agar perencanaan dapat diselesaikan draft awalnya. Engkau juga menolong biaya yang diperlukan untuk pembangunan. Engkau juga menolong tukang-tukang yang bekerja supaya bangunan yang dibangun bisa kokoh, dan yang paling penting banyak anak bisa belajar di situ, bukan hanya di hari biasa tapi juga untuk pelayanan gereja Engkau. Ya Bapak, kami juga teringat untuk pelayanan kami besok, PI dan besuk, dan pelayanan hari Minggu di 4 gerejamu. Engkau menolong, menuntun, karena banyak anggota yang sudah lama tidak datang ke gereja. Kiranya Engkau membuat mereka mempunyai kerinduan untuk datang kembali berkebaktian. Ya Bapak, kami juga menyerahkan kami semua, keluarga kami yang di Pulau Kalimantan, yang merantau ke tempat yang jauh, Engkau sertai mereka. Kami menyerahkan supaya Engkau menolong kami semua, kami dapat menjadi saluran berkat untuk orang yang belum percaya. Bapak, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau menyertai perjalanan kami. Kami serahkan ya Bapak, gerejamu ini kiranya bisa bertumbuh, berkembang, bukan hanya secara rohani tapi juga secara kuantitas. Lebih banyak orang percaya, lebih banyak gereja dapat didirikan, lebih banyak sekolah Kristen dapat didirikan di Kalimantan Barat, sehingga lebih banyak orang bisa percaya Yesus. Kami tahu ya Bapa, kami adalah manusia yang sangat terbatas. Engkau Allah yang tidak terbatas. Kami juga mendoakan untuk rapat sinode pada bulan Maret, kiranya Engkau juga memimpin. Kiranya di gerejamu ini Engkau kirim hamba-hambamu yang sungguh-sungguh setia kepada firman-Mu, yang sungguh-sungguh bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami serahkan negara Indonesia, khususnya Kalimantan Barat. Berikanlah kedamaian, sukacita, sehingga anak-anak-Mu di Kalbar bisa mengabarkan Injil. Demikianlah doa kami Bapa, yang kami akan akhiri dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami dengan mengucap, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami. Ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin.